Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang pengantar standar ekonomi berbasis GRI. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep dan tujuan pelaporan ekonomi berdasarkan standar GRI, yang kedua mendeskripsikan fokus utama standar ekonomi GRI dalam transparansi dan akuntabilitas, dan yang ketiga adalah menganalisis peran standar ekonomi GRI dalam pengelolaan kinerja ekonomi, pengadaan, anti korupsi, anti persaingan, dan pajak. Standar ekonomi GRI ini merupakan bagian dari kerangka pelaporan GRI yang memfokuskan pada pengungkapan dampak ekonomi perusahaan. Jadi, bukan hanya melaporkan kinerja keuangan saja, laporan keberlanjutan juga harus menyediakan informasi atas distribusi nilai ekonomi kepada karyawan, pemerintah, dan masyarakat, informasi atas kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi lokal, serta pencegahan korupsi dan persaingan usaha yang sehat, dan transparansi kebijakan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ekonomi. Nah, pelaporan ekonomi berbasis GRI memberikan gambaran lengkap tentang yang pertama, bagaimana perusahaan menciptakan nilai ekonomi, yang kedua, bagaimana nilai tersebut didistribusikan kepada pemangku kepentingan, yang ketiga, bagaimana perusahaan mengelola risiko ekonomi dan peluang, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum saja, tetapi pelaporan keberlanjutan perlu membangun kepercayaan dan legitimasi sosial. Beberapa prinsip pelaporan ekonomi GRI, yang pertama adalah relevansi, bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keberlanjutan fokus pada informasi yang penting bagi pengambilan keputusan. Yang kedua adalah komparabilitas, di mana data yang disajikan di dalam laporan keberlanjutan dapat dibandingkan antar perusahaan dan antar periode. Yang ketiga adalah keandalan dan akurasi. Informasi didukung melalui metode pengukuran yang transparan. Yang keempat adalah kejelasan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keberlanjutan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang kelima, konteks keberlanjutan disajikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan SDGs. Nah, terdapat ruang lingkup standar ekonomi GRI yang disajikan di dalam standar GRI 201 sampai dengan GRI 207. Yang pertama, GRI 201 berkaitan dengan kinerja ekonomi, GRI 202 keberadaan pasar, GRI 203 berkaitan dengan dampak ekonomi tidak langsung, GRI 204 praktek pengadaan, GRI 205 anti korupsi, GRI 206 perilaku anti persaingan, dan JRI 207 berkaitan dengan pajak. Setiap standar berisi panduan pelaporan atas isu-isu ekonomi yang relevan dengan keberlanjutan perusahaan. Kemudian bagaimana hubungan standar ekonomi GRI dengan SDGs? Standar ekonomi GRI mendukung pencapaian yang pertama adalah SDG 8 berkaitan dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah SDG 9 berkaitan dengan industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ketiga adalah SDG 12 berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sehingga pelaporan berbasis GRI membantu perusahaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Manfaat dari penerapan standar ekonomi GRI yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang kedua memperkuat kepercayaan investor, masyarakat, dan regulator, yang ketiga mengelola risiko ekonomi dan reputasi perusahaan, yang keempat mendorong kebijakan pengupahan yang adil, pengadaan berkelanjutan, dan pencegahan korupsi. Sehingga pelaporan bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan. Nah, ini merupakan elemen utama dalam standar ekonomi GRI. GRI 201 yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, fokus utamanya adalah nilai ekonomi yang dihasilkan dan distribusi nilai. GRI 202 memfokuskan pada kebijakan upah yang adil dan perekrutan masyarakat lokal. GRI 203 ini berkaitan dengan investasi infrastruktur dan pengembangan masyarakat. JRI 204 ini fokus utamanya adalah keterlibatan pemasok lokal. Kemudian JRI 205 fokus utamanya adalah pencegahan dan pelaporan insiden korupsi. JRI 206 memfokuskan pada kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha. Kemudian JRI 207 memfokuskan pada transparansi kebijakan pajak dan kontribusi pajak. Oke, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.